Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi di konten kita ngaji kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah dan mohon sekali lagi dukungan dari saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan channel ini menjadi channel yang berkah, menjadi wasilah kita bisa mengetahui karangan-karangan para ulama dari khususnya dalam bab fikih. Mudah-mudahan seperti yang kita mengetahui, memahami, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Namun seperti biasa, untuk mengawali, mari kita berkirim Fatihah pada para musannif, pada para masyayikh. Mudah-mudahan dengan ta'zim kita kepada para musannif, para masyayikh, dengan dijawantahkan dengan kita berkirim Fatihah, salah satunya ya kepada beliau-beliau, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kemanfaatan ilmu, sehingga dimudahkan untuk bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram ajma'in. Wa ila hadratil jamil masyayikhina wa li masyayikhina khususan la hadratil Syekh Hamdan Ma'mun wa Syekh Maimun Zubair wa ali baitihim al-kiram. Wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim, wa khususan ila hadratil musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, wa khususan la hadratil Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, wa khususan la hadratil Syekh Ahmad bin Husain Al-Asfahan rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani min ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Kita akan bahas tentang sunah-sunah mandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ay sunanul ghusli wajiban kana aw manduban khamsatu asya'a. Jadi sunah-sunah mandi itu ada 5, Saudara. Yang pertama adalah at-tasmiyatu maqrunatan bin niyati al-qalbiyati wa yaqsudu biha adzikra. Membaca basmalah. Kapan itu bacanya? Itu dibarengi dengan kita niat. Ya, jadi ketika kita niat di hati kita, nah lisan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan niat zikir. Jadi junub maupun haid maupun nufasa itu boleh membaca Al-Quran dengan diniati zikir, gitu ya, atau doa atau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, wudu sempurna sebelum mandi. Nah, hukumnya sunnah ya. Nah, meskipun ada yang mengatakan membasuh kedua kakinya itu di akhir, jadi wudu belum sempurna ya. Nah, basuh kakinya ketika nanti di akhir, itu ada yang mengatakan seperti itu. Ini riwayat Sayyidah Maimunah. Kalau wudu secara sempurna sebelum mandi, ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Nah, ini kata Imam Qudhi Husain, dua-duanya sahih, maka bisa memilih di antara keduanya. Niatnya seperti apa? Nah, lihat-lihat dulu. Kalau kita tidak ada hadas kecil, gitu ya. Artinya hadasnya besar saja. Contoh dia tafakur, mikir-mikir, menghayal, tiba-tiba keluar mani. Ya, kayak ekstrim, cuman anggap aja kejadian begitu. Ini berarti orang mengalami hadas besar. Ya, tanpa diawali dengan hadas kecil. Tapi kalau sebelumnya madhi, seperti yang umum juga keluar madhi dulu sebelum mani, maka itu dia mengandung hadas besar dan hadas kecil. Ini niatnya beda. Kalau dia hanya hadas besar, ya, maka niatnya wudu sebelum mandi itu niatnya sunnatul ghusli. Niat wudu ya, sunnatan lil ghusli ya, nawaitul wudu ala sunnatul ghusli. Niat wudu karena sunnah mandi, atau awil wudu al masnun lil ghusli, ataupun niat wudu yang disunahkan di dalam mandi untuk mandi.
Tuh ya. Kalau misal ada hadas besar, ada hadas kecil, dan ini pada umumnya seperti itu, maka niatnya raf'al hadasil asghar. Seperti kita niat wudu pada umumnya. Jadi kita niat wudu ketika mau mandi itu sama. Niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Ya. Nah, nah ini boleh ya dilakukan wudu itu setelah akhir. Nah, ya. Meskipun wudunya itu diakhirkan. Tapi jaraknya nggak begitu lama, gitu ya. Jaraknya nggak begitu lama. Karena ada yang mewajibkan itu ya, ada yang mewajibkan bahwasannya wudhu itu wajib. Nah ini biasa dalam dalam hal ini tuh untuk keluar daripada khilafiyah, maka kita sebagai syafi'iyah itu disunahkan, gitu biasanya begitu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ya adalah imrarul yadi, ya imrarul yad, yaitu imrarul yadi wa nahwiha ka'udin fi kulli marratin min eh, minas salasil matlubah syara'an. Jadi tangan ini dijalankan, ngosoi, bahasanya digosoi, ya, ataupun semisal tangan atau mungkin kayu gitu atau segala macam yang enak gitu ya. Nah, alama wasolat aliyadu ilaihi min al-jasadi firaron min khilafil imamil malik fa innahu aujabahu gitu ya. Jadi tangan ini digosokkan ya pada apapun yang tangan ini nyampe gitu ya. Jadi nggak harus dipaksain yang nggak nyampe itu nggak, yang sekiranya nyampe. Nah, gitu. Kenapa disunahkan? Alasan yang lain karena ada yang mewajibkan supaya kita keluar dari khilafiyah. Imam Malik itu mewajibkan itu. Ya, ini salah satu ya, salah satu kenapa disunahkan gitu ya. Nah, tapi memang disunahkan juga. Jadi selain keluar dari khilafiyah, tapi memang hal ini juga disunahkan. Itu. Nah, ini biasanya ngosoi gitu. Ya, jadi nggak harus misal di sini nggak nyampe terus kita sampai begini maksakan, nggak harus, yang nyampe saja itu sudah mendapatkan kesunahan gitu ya. Nah kemudian selanjutnya adalah al-mualah. Ya, mualah itu apa? Maksudnya anggota dua ini dibasuh sebelum anggota pertama itu kering gitu ya. Nah, jadi misal basuh basuh sini ya sebelum basuh kepala ini kering, ini namanya mualah. Jadi mualah itu hukumnya sunnah ya, mualah hukumnya sunnah. Nah artinya kalau misal kita mandi nih ya, kita mandi saudara, mandi terus kok ternyata kita ini ada yang belum dibasuh dari anggota mandi kita. Nah kita nggak perlu pulang karena mandi itu ya tidak ada tertib seperti dalam wudu dan tidak ada mualah. Artinya kalau misal sudah kering pun ya dari semua anggota badan udah kering, udah dihandukin. Nah ya dihandukin tuh termasuk kemekuhan ya saudara ya. Wudu kok dihanduin tuh termasuk mekuh. Jadi kalau bisa, kalau nggak dingin banget jangan ngelap-ngelap sampai kering lah gitu, minimal gitu. Nah termasuk kalau gampangnya gini loh, seakan-akan kita itu ibadah, tapi asar daripada ibadah itu kita lap gitu, seakan-akan seperti itu, sehingga dimakruhkan. Nah, tim mandi pun kalau bisa jangan banyak dilap gitu, biasa gitu. Biar asarul ibadah itu seakan-akan kita itu nggak mau gitu loh, kalau dilap itu kan, gitu. Nah, makanya dimakruhkan gitu ya. Nah, misalnya udah kering katakan ya, nah kita nggak perlu ngulang. Nah, gimana? Kita cukup basuh yang belum tadi dibasuh ketika mandi. Untuk misal ini lupa nggak gini-gini, khawatir di sini masih ada yang belum dibasuh, nah maka setelah mandi ya itu dibasuh. Niatnya melengkapi mandi yang tadi cukup, gitu ya. Nah itu mualah, itu sunnah. Yang kelima adalah mendahulukan kanan daripada yang kiri. Nah tadi dalam mandi itu meskipun ya seluruh badan itu dikatakan ka'udin wahid, artinya seperti anggota satu, ya nggak seperti wudhu yang kemarin saya sudah jelaskan, tapi tetap ada kesunahan. Nanti dibagi itu, ada bagian sisi kanan, ada bagian sisi kiri, terus ada kepala. Ya, jadi urutannya gini, mendahulukan kanan ya daripada kiri itu sunnah. Ya. Jadi urutannya kita itu kan basuh kepala dulu. Ya, sebelum dibasuh ini disunahkan takhlilus sya'ri ya salah satunya tadi.
yaitu nyela-nyelani rambut ini menggunakan jari ini dibasahin sebelum basuh ini, sebelum basuh. Ini nyela-nyelani gini, nyela-nyelani. Nah, ini termasuk tujuannya supaya di dalam menggunakan air itu enggak terlalu banyak, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru dibasuh kan, kepala dulu nih. Nah, setelah itu bagian kanan. Nah, dari telapak kaki mulainya. Nah, terus 3 kali ini ada di sini tathris, dibasuh ini 3 kali. Gitu ya, 3 kali belakang bagian kanan, baru bagian kiri. Sunahannya 3 kali juga, gitu ya. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Kecuali ya terus nanti ya setelahnya nanti basuh kepala juga 3 kali. Ya, sini kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ya. Terus sebelum basuh kepala tadi, kita disunahkan takhlilu sya'ri. Ya, nyela-nyelani rambut menggunakan tangan yang sudah dibasahi. Gitu. Ini hukumnya sunnah. Gitu ya. Nah, karena hal itu mencegah daripada israf berlebihan di dalam menggunakan air. Nah, karena dalam kitab lain disebutkan dalam hadis ya, itu Kanjeng Nabi itu ketika mandi ya airnya itu banyaknya 1 sok ya, Saudara ya. 1 sok itu adalah 4 mud. Nah, 1 mudnya itu kalau kata ulama Indonesia, ulama dulu termasuk Syekhuna Maimun Zubair, itu mengatakan 6 on. Nanti 6 dikali 4, 2,4. Untuk ihtiyatnya 2,5 ya, 2,5 kilo. Ini berat air yang digunakan ketika kita mandi ataupun banyaknya air. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kita di sini kadang karena banyak air itu kan. Nah, padahal ya banyak dan nggak banyak itu nggak jadi pembahasan. Yang jadi pembahasan itu kita cukupnya berapa. Kalau cukupnya segitu, kalau katakan Rasulullah itu 2,5 kilo gitu, beratnya air, banyaknya air gitu ya. Sekira seperti itu ya kalau bisa kita ngikut meskipun nggak begitu maksimal. Minimal-minimal jangan terlalu banyak yang kita pakai gitu ya. Terus kalau wudhu itu 1 mud, 6 ons ya, 6 ons beratnya. Ya. Jadi makanya ada anjuran tuh kalau di masjid biasanya jangan kerannya difulin gitu ya. Hati agak ini. Itu bagus. Karena memang kita itu dibiasakan jangan israf. Ya, jangan berlebihan. Nah, ketika memang sudah cukupnya seperti itu, cukupnya takaran segitu, nah kita usahakan. Gitu ya. Nah, ada lagi kesunahan yang lain, ya, yaitu menghilangkan kotoran seperti umbel gitu ya, atau mungkin mani yang masih menempel itu sunnah dihilangkan dulu gitu ya sebelum kita mulai mandi. Ada lagi kesunahan yang mirip, yang sama kesunahannya dengan kesunahan wudhu, yaitu madmadah wal istinsyak. Jadi ngisep air menggunakan hidung ya dan kumur-kumur itu juga kesunahan di dalam mandi. Ya, jadi selain wudhu kita juga sunnah untuk melakukan hal itu, di dalam mandi pun ada kesunahan itu. Gitu ya. Nah, ini ada juga yang mewajibkan, Imam Abu Hanifah mewajibkan ini. Nah, karena itu supaya keluar dari khilafiyah tujuannya, selain memang kesunahan ya. Nah, itu kita disunahkan untuk istinsyak, ngisep air menggunakan hidung, dan madmadah ataupun kumur-kumur ketika mandi. Kalau misal lupa, ya kita mandi selesai, boleh nusuli itu selama jarak antara kita ingat dengan mandi itu belum begitu lama. Bisa. Nah, mudah-mudahan bisa manfaat. Ini kita bisa mengamalkan ini, ya meskipun hanya sekedar mandi gitu kan, tapi mandi itu ibadah. Nah, mandi itu ibadah. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sedikit demi sedikit dari yang kita pahami bersama ini, kita diberikan kesempurnaan di dalam ibadah kita, sehingga mudah-mudahan mendapatkan pahala yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.